Halo warga YouTube, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Castaway. Nggak usah berlama-lama lagi ya, kita langsung gaskin saja ke ceritanya. Film yang rilis pada tanggal 22 Desember tahun 2000 ini menjadi film yang sangat menarik dengan genre drama pertualangan. Diawali dengan cerita Chuck Nolan, kita panggil dia Chuck aja ya. Nah, jadi si Chuck ini adalah seorang teknisi sistem yang menangani masalah produktivitas di perusahaan jasa pengiriman FedEx. Menangani masalah pengiriman di Moskow, si Chuck ini terlihat ya, dia orang yang sangat tegas, galak, dan disiplin. Penjelajahannya itu membuat rencana Chuck menikahi si Kelly jadi terhambat. Nah, si Kelly ini pacarnya si Chuck ya. Suatu Chuck sedang berkumpul dengan pacar dan keluarganya untuk merayakan hari Natal. Chuck mendapatkan pesan dari pagernya yang mana dia harus segera bergegas terbang menuju Malaysia saat ini juga. Wah, gila ya, baru aja kumpul sebentar udah pergi lagi. Nah, bahkan untuk memberikan hadiah Natalnya pun Kelly dan Chuck melakukannya di dalam mobil. Wah. Scene menunjukkan Chuck terbangun karena goncangan dari pesawat, dan pesawat yang dinaiki Chuck kehilangan komunikasi ke pusat. Para pilot pun berusaha mengontak pusat kendali komunikasi. Pesawat pun tiba-tiba kehilangan kendali. Terjadi ledakan dari mesin pesawat. Kru pesawat itu mengatakan kepada Chuck bahwa pesawat harus mendarat darurat di air. Jadi pesawat yang dinaikin si Chuck ini kena badai guys, di tengah lautan lagi, buset. Dan benar pesawat pun mengalami kecelakaan dan harus mendarat darurat di air. Chuck pun berusaha menyelamatkan dirinya menggunakan pelampung yang ia pegang dan Chuck pun selamat dari insiden kecelakaan pesawat ini. Nah, si Chuck ini terombang-ambing di tengah lautan dengan badai yang masih menerjang. Wah, gila ya. Sini menunjukkan Chuck terbangun dan dia terdampar di suatu pulau sendirian. Hal yang pertama Chuck lakukan, Chuck pun berusaha membuat tanda tolong di pasir agar tim penyelamat bisa melihat. Dia pun mengumpulkan barang-barang yang terbawa hanyut ke pulau itu. Beruntung Chuck menemukan kelapa yang jatuh dari pohon, dan Chuck mengumpulkannya. Untuk membuka kelapa itu, Chuck sedikit kesulitan. Dia mencoba melemparkan kelapa itu ke batu, dengan harapan kelapa itu bisa terbuka. Chuck pun memukul kelapa itu dengan batu, dan alhasil batu itu yang malah pecah. Dan pecahan batu itu digunakan Chuck untuk mengupas kulit kelapa itu. Dan Chuck pun berhasil meminum air kelapanya. Wah, butuh effort yang sangat banyak ya. Lalu Chuck pergi ke tebing tertinggi di pulau itu, dan menemukan sesuatu. Dan itu mayat salah satu kru yang ikut terdampar di pulau itu. Lalu Chuck membawanya dan menguburnya. Pada malam hari, Chuck terbangun karena kebelet pipis. Saat sedang pipis, dari kejauhan terlihat lampu dari kapal penyelamat. Chuck pun berteriak dan mengirim tanda dengan menggunakan senternya. Nampaknya sia-sia ya guys. Lalu pada pagi harinya, ia memutuskan untuk menggunakan perahu karetnya, pergi dari pulau itu. Ombak pantai yang besar menyulitkan Chuck, dan dia malah terbawa ombak dan tenggelam. Usaha Chuck sia-sia. Ombak yang besar membuat kaki Chuck menghantam karang yang tajam. Dan kaki Chuck berdarah. Aduh, sia karunya euy. Pada keesokan harinya, Chuck memutuskan untuk membuka seluruh isi paket yang terbawa ke pulau itu. Lalu ada salah satu dari kotak itu berisikan sepatu ice skating. Nah, ia menggunakan besi dari sepatu itu untuk memotong kayu dan membuka kelapa. Sekarang gak usah susah-susah lagi ya ngebuka kelapanya. Nah, jadi si Chuck ini bertahan hidupnya cuman dengan meminum air kelapa dan makanin daging kelapanya aja guys. Nah, dia mencari ikan kecil dan kepiting untuk dimakan secara mentah. Ya.
Lalu, Chuck pun mencoba membuat api dengan menggesekkan kayu-kayu itu. Siang ke malam, dia terus berusaha membuat api. Dan sepertinya belum juga menyala ya guys. Keesokan harinya ia terus mencoba menyalakan api. Dan ia merasakan perih di telapak tangannya. Lalu ia beristirahat sambil dengan memakan daging kelapanya. Sepertinya di sini Chuck merasakan sakit pada giginya. Anjing, keremah ripuh di bawah nyeri huntu, mantap. Lalu Chuck mencoba kembali menyalakan api dengan teknik yang berbeda. Dan tiba-tiba, kayu yang dipegang Chuck patah hingga melukai telapak tangannya. Chuck pun merasa sangat kesal. Ia melempar kayu-kayu itu, menendang barang-barangnya, dan melempar bola voli. By the way, bola voli ini salah satu paket yang ikut terdampar ya guys. Lalu Chuck pun menggambar wajah di bola voli itu, dan ia pun melanjutkan menggesekkan kayunya untuk membuat api. Wah, pantang menyerah ya si Chuck ini. Dan beberapa saat kemudian, dia sangat senang karena ia berhasil menyalakan apinya. Dan ia pun membakar kepitingnya untuk makan malam. Sambil menyantap kepiting itu, Chuck selalu berbicara pada bola voli itu, seolah-olah bola voli itu adalah temannya. Dan Chuck pun memberi nama pada bola voli itu, dan namanya Wilson. Keesokan harinya, nyeri pada gigi Chuck semakin menyiksa. Chuck mengeluh rasa sakit giginya pada Wilson. Dengan nekat, Chuck mau mencabut giginya dengan menggunakan besi dari sepatu ice skating yang dipukul oleh batu. Alhasil, Chuck pun berteriak dan ia pun jatuh pingsan. Gokil. Scene menunjukkan 4 tahun kemudian. Dengan mudahnya Chuck menombak ikan dan memakannya dengan mentah tanpa rasa jijik. Wah, di sini kayaknya Chuck sudah sangat terbiasa ya. Bangun dari tidurnya, Chuck mendengar ada suara aneh dari luar. Dia pun langsung segera ke pantai, dan ternyata itu hanyalah potongan seng yang terdampar di pulau itu. Memandangi potongan seng itu, Chuck memiliki ide gila dengan membuat rakit dengan potongan seng yang menjadi layar. Lalu Chuck pun dengan segera memotong batang kayu dan menyusunnya. Dan Chuck pun menebang pohon muda yang kulit pohon itu dimanfaatkan untuk dibuat menjadi tali. Berhari-hari dia membuat tali untuk mengikat rakitnya. Dan akhirnya dia berhasil membuat rakit itu. Keesokan harinya, ketika Chuck sedang menulis sesuatu di batu, Chuck melihat arah angin yang bertiup ke barat. Dengan segera, dia meluncurkan rakitnya untuk berlayar pada saat itu juga. Wah. Dia mendayung melewati beberapa ombak. Dia berhasil melewatinya. Setelah itu ombak yang sangat besar pun datang. Lalu Chuck melepas pengait pada potongan seng itu, dan benar, potongan seng itu membantu Chuck melewati ombak yang besar. Lalu Chuck pun sangat merasa senang. Semakin menjauh Chuck mendayung meninggalkan pulau itu, Chuck hanya memandang dengan perasaan sedih karena pulau itu telah menemaninya selama 4 tahun. Chuck terus mendayung, terombang-ambing di tengah lautan, hingga malam tiba. Chuck pun kaget karena ada ikan paus yang menemani perjalanannya. Ditoong. Lalu Chuck pun diterjang badai. Chuck hanya pasrah dan memegangi Wilson dengan erat. Keesokan harinya, cuaca pun cerah dengan rakit yang rusak akibat badai. Chuck pun terbangun dan melihat Wilson yang menghilang. Chuck pun mencoba berenang menyelamatkan Wilson yang semakin jauh dari Chuck. Chuck hanya berteriak minta maaf pada Wilson. Hanya Wilson lah yang menemani Chuck di pulau itu selama 4 tahun. Jadi ya wajar ya kalau sedih. Wilson, I'm sorry! I'm sorry! Wilson! I can't! Wilson! Wilson! Setelah Wilson tidak ada, Chuck hanya bisa pasrah dan menangis meminta maaf kepada Wilson. Sudah beberapa hari di tengah lautan lepas, Chuck yang pasrah dengan tubuh yang lemah terbangun karena kapal bermuatan barang menemukan Chuck yang terombang-ambing. Sambil melambaikan tangan, Chuck dengan suara terbata-bata mengatakan, "Kelly, Kelly, guk guk guk." Itu Kelly ya. Lalu scene berpindah kepada Kelly yang menerima telepon dan dapat kabar bahwa Chuck ternyata masih hidup. Mendengar kabar itu, Kelly pun langsung jatuh pingsan. Wah, sohak. 4 minggu kemudian, Chuck yang sedang berbincang dengan temannya bercerita bahwa saya menghadiri pemakaman kamu ketika kamu dinyatakan mati pada kejadian itu. Orang-orang merasa sedih, termasuk Kelly. Dia sangat terpukul mendengar kamu pergi.
Lalu Chuck hanya meminta kepada temannya untuk ditemukan ke Kelly. Lalu pertemuan yang seharusnya dengan Kelly berubah dengan suami Kelly. Nah, di sini ternyata si Kelly sudah mempunyai suami dan anak ya. Suami Kelly berbicara pada Chuck bahwa Kelly shock dan tidak bisa menemui Chuck. Now dealing with all of this, it's confusing. It's very emotional for her. Scene berpindah di acara pesta yang dihadiri oleh rekan-rekannya Chuck. Ketika acara pesta itu usai, Chuck bingung. Makanan yang enak, api yang mudah dinyalakan. Chuck mengingat masa-masa sulitnya berada di pulau itu. Susah mencari makan, sangat sulit menyalakan api. Bahkan kebiasaan tidurnya pun masih terbawa. Ia selalu memandangi foto Kelly dengan mematikan, menyalakan lampu. Persis seperti yang dilakukan Chuck ketika berada di pulau itu. Scene menunjukkan Chuck mengunjungi rumah Kelly dengan menggunakan taksi. Lalu Kelly pun langsung memeluk erat si Chuck. Mereka pun ngobrol dan membahas setelah insiden Chuck dinyatakan hilang. Lalu Kelly menunjukkan pada Chuck sesuatu, yaitu mobil yang dulu Chuck dan Kelly sering gunakan. Ternyata Kelly masih menyimpannya. Kelly pun memberikan kunci mobilnya pada Chuck. Dan Chuck pun pergi. Seketika adegan Indosiar pun datang. Kelly mengejar Chuck dan memanggil nama Chuck. Bari kehujanan dan Chuck pun memeluknya di tengah hujan itu. Ku menangis. I always knew you were alive. I knew it. But everybody said I had to stop saying that I hadn't let you go. I love you. You're the love of my life. I love you too, Kelly. You have to go home. Lalu scene berpindah pada Chuck yang sedang mengobrol curhat bersama temannya. Die there. Chuck menceritakan kehidupannya di pulau itu dan kenapa ia tetap bertahan hidup. I had to keep breathing, even though there was no reason to hope. Chuck pun curhat tentang Kelly juga, orang yang sangat ia cintai. Tapi sayangnya Chuck tidak bisa memilikinya. Tapi Chuck tidak putus asa atas hidupnya. Chuck berkata dia akan terus bernapas karena besok matahari akan terbit. Wah, keren ya. Dan scene pun berpindah. Chuck pergi ke sesuatu tempat untuk mengantarkan paket. Paket yang dulu belum sempat terkirim. Karena tak keluar-keluar si pemilik rumah itu, Chuck menulis note bahwa paket itu telah menyelamatkan hidup Chuck. Dan scene ini pun mengakhiri film Castaway. Yeay! Nah, gimana guys filmnya? Seru nggak? Untuk diskusi silahkan komen di bawah ya. Like videonya jika kalian suka. Kalau tidak suka ya kudu suka anjing. Ya udah, aing cabut dulu. Ciao.